Oke, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang patofisiologi dari otitis media akut ya. Nah, patofisiologi OMA ini sendiri terdiri atas 5 stadium ya. Di sini saya sudah punya jembatan keledai untuk membantu teman-teman mengingat urutannya dengan mudah ya. Yaitu jembatan keledainya adalah Obi hiking sambil pamer rektum ya. O-nya untuk stadium obstruksi, H untuk stadium hiperemis, S untuk stadium supuratif, P untuk stadium perforasi, dan R untuk stadium resolusi. Kita bahas satu-satu ya. Pertama terkait dengan stadium obstruksi. Nah, stadium obstruksi itu terjadi karena adanya edema dari tuba eustasia ya. Edema tuba eustasia ini terjadi karena adanya infeksi virus atau bakteri di nasofaring ya, yang kita kenal dengan ISPA, atau bisa juga karena adanya rinitis alergika. Jadinya tuba eustasianya mengalami edema. Nah, edema ini kemudian menyebabkan saluran tuba eustasia menyempit ya sampai terjadi obstruksi atau sumbatan. Akhirnya cairan atau sekret yang ada di telinga tengah yang harusnya dia keluar mengalir melalui tuba eustasia tidak dapat dikeluarkan, akhirnya menumpuk di telinga tengah. Selain itu, karena edema pada tuba eustasia ini menyebabkan gangguan tuba eustasia ini tidak mampu untuk menyeimbangkan tekanan antara telinga tengah dengan udara luar ya. Nah, makanya nanti telinga tengah ini tekanannya akan begitu sangat rendah atau menjadi tekanan yang sangat negatif. Nah, akhirnya hal ini akan menyebabkan membran timpaninya retraksi. Pada pemeriksaan otoskop bisa kita lihat ya membran timpani yang retraksi pada stadium obstruksi. Kemudian masuk ke stadium hiperemis, di mana pada stadium ini bakteri ataupun virus ya itu sangat mudah masuk ke telinga tengah. Kenapa? Karena tuba eustasianya mengalami edem. Mukosiliar yang berfungsi untuk membersihkan dan memproteksi pun jadi terganggu. Infeksi masuk ya kita sebut sebagai infeksi sekunder. Nah, akhirnya tampak tanda peradangan. Salah satunya yang paling awal adalah kemerahan. Di sini membran timpaninya kemerahan, kemudian pembuluh darahnya melebar-lebar ya, menjadi tampak jelas. Kemudian selanjutnya adalah stadium supuratif, di mana tadi infeksi yang masuk ke telinga tengah ya, di sini telinga tengah ini itu bakterinya menghasilkan pus yang sangat banyak. Kemudian tekanan yang tadinya negatif ya menjadi tekanan yang positif. Jadi tekanannya menjadi sangat naik, sangat tinggi. Akhirnya lama-lama dia akan menyebabkan membran timpaninya menonjol ya keluar ke liang telinga yang kita sebut dengan membran timpani yang bulging ya. Di sini akan tampak pada pemeriksaan otoskop. Membran timpani yang bulging, kemudian biasanya keluhannya itu gejalanya adalah nyeri yang sangat hebat ya di daerah telinga yang sakit. Biasanya nggak bisa tidur, kemudian pada anak-anak akan sangat rewel ya tanpa alasan yang jelas sambil biasanya anak-anak memegang telinga yang sakit ya. Di sini juga mulai tanda inflamasi yang lainnya ya kayak adanya tanda yang demam ya, kemudian nadinya meningkat ya dan tanda-tanda peradangan lainnya. Kemudian setelah itu masuk ke stadium perforasi. Nah, stadium perforasi ini di mana membran timpaninya sudah tidak mampu menahan tekanan yang sangat tinggi di dalam telinga tengah ya. Nah, akhirnya membran timpaninya menjadi bocor ya atau perforasi. Di sini nanti nanahnya sudah mulai keluar ya, tekanan yang tadi tinggi itu mulai turun. Akhirnya nyerinya mulai berkurang, yang tadinya nggak bisa tidur jadi bisa tidur nyenyak, anak-anak yang tadi rewel jadi anteng ya. Kemudian selanjutnya masuk ke stadium resolusi, yang mana tadi kan perforasi nih ya membran timpaninya. Nah, nanti setelah dia nanahnya keluar, mengering, kemudian nanti membran timpaninya akan kembali intak ya, utuh seperti ini ya. Infeksinya juga sudah mulai tidak ada ya, terus mengering. Nah, tapi pada keadaan tertentu ketika pecah membran timpani ini, lubangnya ini ya, tidak berada di daerah yang aman, artinya dia berada di daerah yang tepi ya dari membran timpani dan besarnya itu cukup lebar ya, maka biasanya dia tidak akan sampai ke stadium resolusi, tetapi dia akan berlanjut menjadi otitis media supuratif kronik ya. Gitu dulu teman-teman ya, terima kasih banyak.